jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Amin. Bahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Firman yang akan menjadi perintah bagi kita bersama-sama untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Jemaat Tuhan, mari bersama senantiasa kita dalam kerendahan hati, mengakui segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa dalam kerjaan sorga, sungguh kami mengakui betapa berdosanya diri kami. Seringkali kami tidak memperlihatkan ketaatan yang sungguh di hadapan-Mu. Kehadiran kami yang tidak membawa sukacita bagi sesama, dengan perkataan yang justru menyakiti hati mereka, membuat relasi kami menjadi tidak baik. Seringkali kami terlena oleh berbagai pencobaan yang mencobai kami sehingga terjerumus dalam dosa yang menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu
lihatlah kami ya Tuhan, umat-Mu yang hina dan berdosa ini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri bahwa berkat dan kemurahan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita sampai saat ini. Olehnya itu dalam kesempatan kita, dalam persekutuan saat ini, bersama-sama kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Olehnya itu dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 67 ayat yang keempat. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbanding.
kami bait yang pertama, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, baik hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, pimpinnya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, sempurna dan tenang. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita bersyukur kepada Tuhan, di sini ada jagung untuk persembahan ya tanpa nama di sini untuk jemaat. Jadi kita muangkan. Sebenarnya aku nangkai te pamagasa, jadi itu tokapo di nasion nangkai. Iya, diuangkan. Pira? Berapa? 50. 500, 50. 50 dari belakang. 50 satu kali. 100 satu kali. 2 kali. 150 satu kali. 150 pisan penduan. Penduan pentalun 150. Menasang ko kita milelang sa akong bajang jagong pulut kapang te. Tao ko jagong pulut sa bata na ako tanan. Ya. Tole. Ya, na sumbang tamasule kursumanga. Tole. Pira mo? 100 jamai pisan. Penduan. 100 pentalun. Ya, 100 jamai Ibu Reni. Ya. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Ya, mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan sudah mengaruniakan waktu di dalam beribadah bersekutu bersama-sama. Terlebih saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur yang asalnya daripadamu. Kami mohon kiranya Tuhan berkati agar dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu dimanapun persembahan yang digunakan. Dan yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan, kiranya Tuhan mengajar kami untuk mempergunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kami. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-31. Bacaan kedua dari Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami dalam surga. Semua karena kasih, karena anugerah-Mu. Kami dimungkinkan bersama untuk boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Baik yang sempat hadir secara tatap muka dalam ruangan di tempat ini, maupun jemaat yang boleh beribadah bersama secara virtual di rumah dan di berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami bersama-sama di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Hari kemenangan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Hari di mana kami senantiasa boleh memberikan waktu kami untuk terus bersama dengan Tuhan bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, sebagai bagian dari persekutuan kami pada pagi yang indah ini, kami bersama-sama rindu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu yang saat ini telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama. Kami memohon ya Tuhan hikmat daripada-Mu, memperlengkapi kami, memberikan pengertian bagi kami, untuk sungguh-sungguh kami dapat memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Sehingga sungguh ya Tuhan boleh mengambil bagian dalam hati kami, untuk menjadi pegangan bagi kami, di dalam kami terus menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian. Biarlah kiranya firman-Mu dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati semuanya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin.
Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mewarisi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menjemputnya. Berbahagia pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemuliaanmu adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka,
jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Kure Sumangga Puang. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersama tentu selalu bersyukur bahwa selalu ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama. Masih dalam situasi pandemi, kita masih dimungkinkan untuk boleh beribadah bersama. Baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di gedung pelayanan, dan juga yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah secara virtual pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari beberapa bagian bacaan kita pada pagi hari ini, kita bersama akan dituntun dalam satu tema yang tentu merupakan lanjutan dari tema kita pada minggu yang lalu. Hikmat membawa damai. Hikmat membawa damai. Kakinan umpabutu kamarampasan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita berbicara dan merenungkan firman Tuhan dalam tema ucapan yang berhikmat, bahwa setiap ucapan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah merupakan sebuah identitas kepribadian dari sebuah cerminan dari kata-kata yang kita sampaikan. Sekali lagi bahwa itu merupakan sebuah identitas kepribadian kita, dari cara kita bertutur kata, dari cara kita berucap, orang akan bisa menilai dan melihat seperti apa dan bagaimana. Nakua basata toraya, ya tu ulilenta, ya mau palisunta to, ya yang mau biasa nakua to na yan nadin tu kada tasu di tangga melo dolo sabay enatas umo. Tanah mo tahu to, ya maksud mau ditarik sulit kita sumi, ya. Kan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih menjadi bagian untuk bagaimana menjadi seorang yang berhikmat, yang bukan hanya tentunya lewat kata-kata, tetapi lebih kepada sebuah sikap tindakan yang nyata dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan ada dua hal yang selalu menjadi pertentangan dalam kehidupan kita, yang selalu mewarnai perjalanan hidup kita, tentang hal yang baik dan jahat, hal yang benar dan hal yang tidak benar, atau istilah yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi, bagaimana kehidupan atau jalan orang yang benar dan bagaimana kehidupan jalan orang yang fasik. Bagaimana orang yang benar hidup
dan bagaimana orang yang fasik hidup dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Di situ pemazmur menggambarkan bahwa orang yang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Tetapi orang yang fasik, mereka tidak berjalan menurut Taurat Tuhan. Sehingga diibaratkan seperti pohon yang kemudian dia berbuah tetapi dia tidak berguna, dia tidak bermanfaat. Bahkan jalan orang fasik itu akan menuju kepada kebinasaan. Berbeda dengan jalan orang yang benar, yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah yang baik dan tidak akan layu, sehingga apa saja bisa dihasilkan. Sama dengan yang disampaikan oleh Yakobus di dalam bacaan kita tentang bagaimana seseorang yang hidup menurut hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah, dan bagaimana kehidupan orang yang hidup menurut hikmat duniawi, sehingga dari hasil kita bisa melihat dan kita bisa tahu bahwa orang yang hikmat, orang yang hidup menurut hikmat dari atas, dari Allah, hidupnya juga akan menghasilkan buah yang baik. Dan berbeda dengan orang yang hidup menurut hikmat atau nafsu duniawi, dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Karena itu sering kita mendengarkan ungkapan orang bijak mengatakan bahwa dari buah kita dapat mengetahui pohonnya. Jome buan nadini untanda itu kayunna. Ya, misalnya pohon manggis yang ada di sekitar, ketika kita melihat pohon manggis, kita tahu bahwa dia menghasilkan buah yang seperti ini. Dari buahnya kita bisa tahu ini adalah dari pohon manggis. Atau juga misalnya ketika kita melihat buah durian, kita bisa tahu ini dari pohon durian. Tidak mungkin pohon durian akan menghasilkan buah-buah manggis atau sebaliknya. Sekalipun bagaimana kita akan mengatakan kepada orang lain, ketika kita memegang pohon manggis, buah manggis, kita mengatakan ini buah durian, ini berasal dari durian, pasti orang tidak akan percaya. Demikian juga sebaliknya. Sekali lagi bahwa dari buahnya kita dapat mengetahui pohonnya. Demikian juga dengan kehidupan kita bersama-sama, bahwa dengan sikap hidup yang kita nampakkan dalam kehidupan keseharian kita, dengan melihat sikap hidup keseharian kita, orang akan dapat tahu dan mengenal, orang akan dapat mengidentifikasi siapa kita dan kita ini berasal dari mana. Hidup kita dari mana dan seperti apa. Sekalipun bahwa kita menggunakan baju yang bermerek misalnya dari luar negeri, tetapi orang akan tahu ini adalah orang Indonesia, ini adalah orang Toraja. Dari cara kita bertutur kata, dari gaya hidup kita, orang pasti akan tahu. Natan debang matuk semua, ya te Toraja te. Ya, dari logatnya orang akan tahu. Ya, misalnya ya saudara kita, ya misalnya dari Sadan, dari Buntau, ya atau yang misalnya dari atas. Ya, mane makare kita tandai betul te toin te.
Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Seperti yang disoroti oleh Yakobus tentang dua cara hidup yang berbeda, yang tentu dari hasilnya kita bisa tahu dan kita bisa menilai, mengidentifikasi bahwa orang ini si A si B adalah dia hidup sesuai dengan hikmat yang berasal dari atas. Orang ini selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam seperti yang disampaikan oleh pemazmur. Dari uraian yang disampaikan oleh Yakobus dalam bacaan kita tadi bahwa bagaimana Yakobus memberikan petunjuk tentang rahasia untuk bisa mendapatkan hikmat yang benar, hikmat yang sejati, yaitu dengan memintanya kepada Allah, memohon kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh bahwa bagaimana mereka memperlihatkan jati diri mereka sebagai anak-anak Allah yang bisa dan mampu untuk melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga sungguh-sungguh akan nampak dan nyata bahwa ya betul, tidak sekedar bahwa kita ini adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Ya kita tidak tahu nak ipomatuah, karena kita sungguh-sungguh hidup dan memperlihatkan sikap hidup kita sebagai anak-anak Allah berdasarkan firman-Nya yang kita bisa lakukan, kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan kita juga sudah tahu dan memahami bersama-sama bahwa ketika kita melakukan, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang disampaikan oleh pemazmur bahwa kita akan seperti dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang bisa menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu. Berbeda dengan kehidupan orang fasik, berbeda dengan kehidupan orang-orang yang bisa saja menamakan diri mereka sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh memperlihatkan dalam kehidupan mereka, tidak memperlihatkan buah yang baik sebagai anak-anak Tuhan, dengan melakukan berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kesukaannya hanyalah mencemooh, kesukaannya adalah bagaimana supaya bisa menjatuhkan orang lain, seperti yang disampaikan oleh Yakobus dalam bacaan kita tadi bahwa bukan seperti kehidupan orang-orang yang dikuasai oleh nafsu duniawi, di mana mereka ada iri hati, hanya mementingkan diri sendiri, selalu menimbulkan kekacauan dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang jahat. Istilah mungkin sering kita mendengarkan, dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada orang yang dilihat senang, bagaimana supaya orang itu dibuatnya tidak senang? Dia selalu bagaimana menciptakan suasana-suasana yang bisa membuat orang lain itu menjadi tidak nyaman, tidak tentram. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya termasuk tentunya saudara kita yang ada di Papua. Ya tentu menjadi sebuah keprihatinan bagi kita. Kita selalu mengharapkan bahwa ya di sana yang tentu mayoritas adalah orang Kristen akan selalu terjadi kedamaian. Bagaimana mereka sungguh-sungguh hidup memperlihatkan jati diri mereka sebagai orang yang percaya. Tetapi ternyata bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab selalu membuat kekacauan. Termasuk banyak anggota keamanan beberapa hari terakhir, beberapa anggota
petugas nakes yang akhirnya menjadi korban, dan tentu ini akan selalu menciptakan suasana yang kacau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya saudara kita yang ada di Papua, tetapi juga tentu bersama-sama dengan kita semua. Inilah yang tentu menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama-sama tentang bagaimana seharusnya sebuah kehidupan yang dibangun oleh hikmat yang berasal dari Tuhan untuk bagaimana supaya sungguh-sungguh bisa menciptakan rasa aman, tentram, menciptakan kedamaian yang tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika kita memiliki hikmat yang berasal dari Allah, hal itu akan memungkinkan kita untuk bisa sungguh-sungguh bisa menjalani hidup dalam kebenaran dan kedamaian. Serta bagaimana kita mampu untuk sungguh bergantung hanya sepenuhnya kepada Allah, bukan bergantung pada apa yang ada dalam pikiran kita. Apom kita mulai dipogau, apomi dipogau, apomi bu tulan tengah atak yomi dipogau, yang tanpa sadar bahwa sesungguhnya itu bisa melukai perasaan orang lain, bisa menciptakan suasana yang tidak aman. Dan ini merupakan sebuah tantangan dan godaan dalam kehidupan kita bersama-sama. Merupakan sebuah fakta yang terus mewarnai kehidupan perjalanan hidup kita, terutama bagi kita sebagai orang yang percaya. Hal yang selalu menjadi pertentangan, selalu menjadi tarik-menarik. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita ini adalah orang yang berhikmat, tetapi ternyata bahwa dalam tindakan yang nyata tidak seperti yang kita sampaikan. Hal yang kelihatan, hal yang nyata adalah justru kita memperlihatkan bagaimana kita dikuasai oleh hikmat yang berasal dari dunia. Inilah yang salah satu menjadi pertentangan para murid Yesus. Mereka sesungguhnya telah dikuasai oleh sebuah keinginan duniawi, bahwa siapa yang terbesar di antara mereka. Ini mulai timbul persaingan dan perselisihan di antara mereka. Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih daripada yang lain? Dan itu kadang muncul juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa orang-orang sudah mulai berhasil, sudah mulai sukses, kadang dengan berbagai cara untuk bagaimana supaya bisa menyingkirkan orang itu, bisa menjatuhkan orang itu. Berikut sumpah Nabi Saron waktu tahu ya toh. Sehingga itu kemudian bisa menimbulkan kekacauan, permasalahan dalam kehidupan kita bersama-sama. Para murid sedang mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mulai tergoda oleh hal-hal duniawi, sehingga susah mengerti pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Tanpa mereka sadari bahwa ini merupakan sesuatu hal yang bisa menimbulkan masalah di antara mereka sendiri. Tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi kemudian Yesus mengingatkan mereka bahwa jikalau seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan bahkan menjadi pelayan dari semuanya. Sekali lagi, siapa yang ingin menjadi terdahulu, hendaknya ia menjadi terakhir. Apa biasa kita nang bersama kita tudikwa nang kita dolo. Ya.
Contoh yang banyak terjadi, pelaksanaan vaksin di beberapa tempat, namun kita nomor 2 mikundi di kuah kena kita padolo. Berusaha kilom persunan itu kartun tabak nomor di kuah kita di padolo. Atau mungkin memakai orang-orang yang ada di dalam supaya kita bisa duluan. Ya, sekalipun sudah ada nomor urut yang diberikan kepada kita, tetapi ya, kita berusaha untuk bagaimana supaya kita yang lebih duluan. Ini tentu menjadi sebuah peringatan yang disampaikan oleh Yesus bukan hanya bagi para murid yang mempertentangkan siapa di antara mereka yang terdahulu, siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang lebih daripada mereka. Dia mengambil contoh seperti seorang anak kecil. Barang siapa menyambut aku seperti anak kecil ini, dia dalam namaku dan ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. Dan ini semua tentu hal yang dibutuhkan adalah ketika sungguh-sungguh kita mengandalkan hikmat yang berasal dari Allah untuk kita dimampukan fokus dengan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini merupakan sebuah hal yang penting bagi kita bersama-sama, tantangan godaan yang selalu ada, yang bukan justru untuk menciptakan rasa aman, tentram, kedamaian, tetapi justru bisa menimbulkan kekacauan oleh karena keinginan-keinginan kita yang sudah dikuasai oleh keinginan duniawi. Kita tidak lagi mengandalkan hikmat yang berasal dari Allah, tetapi justru yang menguasai kehidupan kita adalah keinginan-keinginan duniawi, nafsu duniawi, yang pasti akan selalu bisa merusak kehidupan kita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitupun dalam kehidupan persekutuan yang kita jalani bersama-sama. Kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan tentu diharapkan bahwa bagaimana sungguh-sungguh kita mencerminkan, memperlihatkan sikap hidup jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik, seperti yang disampaikan oleh pemazmur. Kehadiran kita sebagai orang percaya juga tentu kehadiran kita untuk bisa menghasilkan buah dalam kebenaran, untuk bagaimana kita menciptakan suasana yang damai dalam kehidupan kita bersama-sama, sehingga kita sungguh-sungguh tetap merasakan dan menikmati berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita, di mana ada kedamaian, di situ berkat Tuhan akan selalu mengalir, akan selalu nyata, akan selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dalam sebuah suasana yang tidak pernah ada kedamaian, yang ada pertikaian, percecokan, dan berbagai hal-hal yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah menyatakan berkat dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita. Ya nata ebang naden rap alan lalu keluarga, lalu persekutuan, oh ya duka motor nata ebang na nempayan tu pasakena pematulan katuan ta. Tetapi ketika kita bisa menciptakan suasana yang damai, kita percaya bahwa berkat Tuhan akan sungguh-sungguh tetap mengalir. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena itu marilah kita terus memohon hikmat yang asalnya dari Tuhan sebagai identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk sungguh-sungguh kita nyatakan dalam kehidupan kita, untuk bisa menciptakan suasana yang damai, tentram, sehingga berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita bersama. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang kita bahas, kita renungkan saat ini. Menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan bagi kita bersama-sama, bahwa sungguhkah kita telah menampakkan dan menyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah memperlihatkan jati diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Sudahkah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan dalam kehidupan kita, dan memberlakukan dalam kehidupan kita bersama-sama? Marilah terus menjadi sebuah perenungan bagi kita, sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang berhikmat, mari kita nyatakan dalam kehidupan yang nyata. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita pada pagi hari ini, seperti yang ada dalam warta jemaat, ada beberapa orang tua kita dan saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada orang tua kasih kita, Bapak Daud Pongsapan yang sedang dirawat di Makassar. Ada saudari Guslini Duyana, Ibu Dina Bontong, Ibu Dina Empalinggi, Ibu Nelly Rido, Ibu Yakolina Palamba, Ibu Bongra, Ibu Rante, Nenek Depi, Bapak F. Pairi, Nenek Arman, Ibu Yohana Rombe, Ibu MS Pangkonglean, semuanya di rumah dalam pemulihan. Dan juga ada keluarga Agustinus Linting, sekeluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri, juga bersama dengan Bapak Frans Kabanga di rumah. Dan juga kita mendukung dalam doa Ibu MP Rade Hussein yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim, dan juga anak Landriana Likulangi Tambing di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Hermin Gantina yang sedang berobat ke Makassar, juga Bapak Talipi dan juga Bapak Rika Tasik di rumah sakit, juga anak kekasih Arpin, anak dari Bapak Piethen Tioki yang dirawat di rumah, orang tua kekasih Nenek Dea dalam pemulihan di Makassar, dan juga ada saudara kasih kita Mama Iskia, Ibu Pendeta dalam masa pemulihan, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dan juga mendukung dalam doa keluarga yang berduka, ada keluarga dari saudara kita almarhumah Ibu Esther Payungan, kakak dari Ibu Naomi Payungan atau kakak ipar dari Penatua Agustinus Rerung, yang berduka oleh karena ditinggalkan saudara yang dikasihi. Dan juga kita mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia, Tuhan memberkati, menopang dalam kehidupan mereka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami di pagi yang indah ini, dalam kami memuji dan memuliakan Engkau, dalam kami terus merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami renungkan mengingatkan kami untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, untuk bagaimana kami senantiasa berhikmat, melakukan dan merenungkan Taurat Tuhan, dan bagaimana kami senantiasa boleh menciptakan suasana yang damai tentram dalam kehidupan kami. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh bagaimana kami menciptakan suasana yang damai ketika kami sungguh-sungguh boleh melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan kami
buah-buah yang nyata sebagai anak-anak Tuhan melalui firman-Mu. Berkati kehidupan kami bersama. Engkau menjaga memelihara kehidupan kami. Bahkan bersama dengan segenap jemaat Tuhan di berbagai tempat yang bersama-sama boleh beribadah secara virtual pada saat ini. Ya Bapa di surga, melalui doa kami pada saat ini, bersama-sama kami terus menopang dalam doa orang tua kami, saudara-saudara kami, beberapa jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, yang ada di Makassar, di Toraja, mereka yang dirawat di rumah, mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, juga akan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati perawatan mereka, obat-obatan, makanan minuman yang mereka terima. Kami sungguh percaya bahwa semuanya hanya oleh berkat daripada-Mu ya Tuhan, oleh kuasa-Mu ya Tuhan, akan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Sehingga harapan kami bersama bahwa mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Bersama dengan keluarga almarhumah Ibu Esther Payungan yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga. Juga kami menopang dalam doa apa yang terjadi dan dialami oleh saudara kami yang ada di Papua, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, beberapa tenaga kesehatan yang menjadi korban, bahkan ada yang meninggal dunia. Juga kemarin malam salah seorang anak kekasih kami di daerah Dumbia, Rindingallo, yang menjadi korban karena musibah kebakaran. Dan masih banyak mereka yang saat ini dalam duka karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga senantiasa kuat dalam menghadapi duka cita yang dalam ini. Dalam suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun bahwa orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Ya Bapa di surga, juga kami menopang dalam doa orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, tetap menikmati kasih Tuhan di dalam menjalani masa tua mereka. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang Engkau anugerahkan, sekalipun masih dalam situasi pandemi, dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami untuk boleh kami pakai dan pergunakan dalam kami menjalani hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi kami bersama. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, berkati ya Tuhan. Sekalipun mereka yang masih harus belajar secara online, mereka yang memungkinkan untuk bisa belajar secara tatap muka, Tuhan berkati semuanya, berkati Bapak Ibu guru, dosen, semua yang terus boleh mendampingi mereka, orang tua di rumah. Biarlah kiranya Tuhan, kami percaya bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, demi untuk masa depan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah inisiasi bagi anak-anak kami sekolah minggu yang sebentar akan dilaksanakan setelah ibadah ini. Berkati pengurus, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, berkati ya Tuhan, dalam upaya untuk mengatasi penyebaran virus corona. Berkati semuanya Tuhan, berbagai upaya termasuk dalam pengadaan vaksin dan juga himbauan-himbauan yang ketat untuk kami terus boleh mengikuti protokol kesehatan. Biarlah harapan kami ya Tuhan bahwa kiranya kami sungguh boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada.
Berkati para petugas Satgas Covid, berkati dokter para medis, berkati aparat keamanan untuk bersama-sama di dalam upaya untuk bisa mengatasi penyebaran virus yang ada, sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa semuanya boleh kami jalani dengan baik, semua karena perkenan-Mu. Terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua, bagi para aparat keamanan, petugas kesehatan, Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, mereka yang menjadi korban dari KKB yang tidak bertanggung jawab. Biarlah melalui pertolongan dari dokter paramedis boleh menyembuhkan mereka yang menderita oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sana. Kuatkan mereka ya Tuhan yang berduka oleh karena ditinggalkan yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Bahkan pemerintah yang ada di sana Tuhan berkati untuk selalu boleh menciptakan suasana yang kondusif sehingga bersama-sama boleh beraktivitas dengan baik. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami bersama-sama dalam ibadah kami. Bahkan semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan yang libatkan dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan kami bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 2, bersama dengan kantoria, bersama dengan pengiring, tim multimedia, bahkan semua yang Tuhan boleh pakai dan Tuhan libatkan dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan atas pelayanan kami. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai kehidupan kami, peliharakan kami. Kami berdoa ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar sore, Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian, bahkan jemaat Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ada damai sejahtera Allah. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah
lakukan tugasmu menjadi teladan bagi semua orang untuk memberitakan kedamaian dalam sepanjang perjalanan hidupmu. Dan jadilah pribadi yang berhikmat, sebab hikmat membawa damai bagi setiap orang yang percaya. Karena itu arahkanlah hati dan hidup kami kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini singkat bagaikan kembang, olehnya itu pakailah waktu anugerah Tuhanmu untuk terus menjadi berkat dalam kehidupan ini dan membawa. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dalam persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita sekalian, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara langsung dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.